Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9, siswa-siswi MTS Miftahul Huda Maguwan Kalori Rembang. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga saja kalian semua dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun juga. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang sudah kita pelajari kemarin. Jadi beberapa tugas kemarin sudah saya berikan. Untuk hari ini akan saya berikan pembelajaran melalui video pembelajaran yang sudah akan saya berikan. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pasar bebas. Oke, sudah siap ya? Oke, kita mulai saja pemaparan materinya. Oke ya. Nah, sebelum kita bahas tentang pasar bebas, kita harus tahu dulu tentang arti pasar ya. Anak-anak tentunya dalam keseharian seringkali ke pasar untuk berbelanja. Nah, kita lihat dulu perbedaannya, apa itu pasar dan nanti juga apa itu pasar bebas. Nah, sebenarnya apa sih pengertian pasar? Ya. Oke, kita tunggu dulu slide-nya yang muncul. Ya. Nah, kita lihat dulu. Secara umum, pasar bisa diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Tapi dalam ilmu ekonomi, pasar adalah sarana permintaan dan penawaran yang artinya tidak menguruskan penjual dan pembeli untuk selalu bertemu. Jadi, kalau secara umum kan kita pergi ke pasar untuk melakukan transaksi ya. Tetapi pada gilirannya pasar itu tidak harus bertemu secara langsung. Nah, lalu apa itu pengertian pasar bebas? Nah, tentunya pasar bebas dengan pasar itu berbeda, karena di sini ada kata-kata atau istilah yang dinamakan dengan kata bebas ya. Pasar bebas itu merupakan pasar di mana para penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam memutuskan masalah perdagangan dan bisnisnya. Jadi segala bentuk kebijakan tidak memiliki patokan atau paksaan dari pihak lain atau pemerintah. Ya, jadi ada kebebasan untuk melakukan perdagangan, bebas membeli, bebas menjual, begitu ya. Ini ada beberapa pengertian yang diberikan oleh beberapa tokoh ekonomi ya, diantaranya ada Adam Smith. Jadi pasar bebas merupakan wadah untuk menampung sesuatu yang dihasilkan oleh setiap orang yang berasal dari paham kebebasan yang disediakan kepada para pelaku ekonomi untuk menguasakan kegiatan ekonomi sesuai dengan keinginan mereka tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Nah, pendapat yang kedua diberikan oleh David Ricardo, ini juga ahli ekonomi ya. Jadi perdagangan bebas adalah suatu sistem dagang luar negeri yang mana tiap negara melakukan usaha dagangnya tanpa ada halangan dari negara itu sendiri. Jadi semuanya bebas, baik dari negara ataupun dari pihak manapun, tidak ada batasan dan lain sebagainya. Jadi ada perbedaan antara Adam Smith dengan David Ricardo. Nah, sekarang kita lihat ciri-cirinya. Apa ciri-ciri pasar bebas? Nah, anak-anak di samping melihat video yang saya berikan juga bisa sambil membaca pada materi yang sudah ada pada buku LKS ya. Yang pertama, sumber alat produksi bebas dimiliki dan diatur oleh semua pihak, baik individu, komunitas, ataupun perusahaan. Kemudian yang kedua, ada pembagian kelas seperti di dalam jabatan, struktur jabatan dan lain sebagainya ya. Misalnya yang punya modal besar nanti mungkin jabatannya lebih tinggi. Yang ketiga, ada persaingan antar pengusaha ya. Yang keempat tadi sudah. Yang berikutnya adalah faktor pendorong pasar bebas. Kita lihat apa saja faktor pendorong pasar bebas ya. Nah, kita lihat faktor pendorong pasar bebas adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketersediaan sumber daya alam. Tidak semua negara penghasil rempah-rempah, tidak semua merupakan penghasil bahan tambang ya. Yang kedua, adanya perbedaan faktor produksi.
Dan yang ketiga, dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jadi ada tiga yang untuk slide atau halaman ini ya. Ketersediaan sumber daya alam, perbedaan faktor produksi, dibutuhkan untuk memiliki kebutuhan dalam negeri ya. Ya, yang keempat, untuk memperoleh keuntungan dan perdagangan antar negara. Ya. Yang kelima, keinginan untuk memperluas pasar, dan yang keenam, keinginan untuk melakukan kerjasama dengan negara lain. Ya. Jadi nanti di buku juga sudah ada, itu anak-anak juga sudah bisa langsung membaca di situ ya. Ada beberapa faktor pendorong. Oke. Lanjut kembali. Nah, terus apa fungsi pasar bebas? Ya, tentunya mempunyai beberapa fungsi untuk pasar bebas. Nah, kita lihat. Nah, beberapa fungsi untuk memberikan informasi dan juga lebih tepat tentang harga dan juga permintaan barang. Yang kedua, berfungsi untuk memberikan perangsang pada para pengusaha supaya bisa mengembangkan usaha mereka. Yang ketiga, berfungsi memberikan perangsang pada pengusaha supaya bisa mendapatkan keahlian modern. Ya. Jadi bisa memberikan informasi, memberikan yang lainnya. Kemudian yang keempat, memberikan atau merangsang penggunaan barang dan jasa, juga faktor produksi dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Yang kelima, berfungsi untuk memberikan kebebasan dengan sepenuhnya pada masyarakat supaya bisa melakukan kegiatan ekonomi. Jadi intinya adalah untuk memberikan rangsangan kepada para pengusaha dan lain sebagainya untuk menjual barangnya ya. Nah, pada umumnya kebijakan perdagangan bebas digunakan sebagai ajang mempromosikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perdagangan barang tanpa pajak. Yang kedua, perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lain. Yang ketiga, akses ke pasar yang tidak diatur. Keempat, akses informasi pasar yang tidak diatur. Yang kelima, perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. Nah, terus dampak pasar bebas kita lihat. Jadi sebenarnya dampak pasar bebas ada positifnya, ada negatifnya ya. Dan segala sesuatu itu memang harus ada sisi baik maupun sisi negatifnya. Yang pertama kita lihat dampak positifnya ya. Dampak positifnya adalah terpenuhinya berbagai kebutuhan dalam negeri, memperoleh devisa, modal asing masuk ke dalam negeri, terbukanya lapangan kerja, terjadinya alih teknologi, spesialisasi produk, kualitas hasil produksi yang semakin tinggi, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja terbuka, dan pengangguran berkurang. Ya. Sedangkan dampak negatifnya adalah yaitu perusahaan dalam negeri terancam bangkrut karena mungkin bisa kalah bersaing. Kemudian lapangan kerja juga berkurang karena juga kalah bersaing, mungkin kurangnya sumber daya manusia yang baik. Pengangguran bertambah ya, jika kalah bersaing nanti pengangguran jadi bertambah. Pergerakan sumber daya juga terhambat. Ya, ini beberapa dampak negatif yang bisa kalian lihat. Nah, sekarang kita lihat kelebihan pasar bebas. Artinya apa kelebihannya? Semua orang bebas memiliki serta sumber daya produksi. Masyarakat juga bisa mengembangkan kreativitas dan inovasi. Persaingan produsen menciptakan motivasi tinggi untuk menciptakan produk yang berkualitas. Kegiatan yang dijalani berdasarkan prinsip ekonomi sehingga efisien dan efektif ya. Sekarang, nah apa dampak negatifnya? Dampak negatifnya adalah terjadi eksploitasi terhadap masyarakat yang ekonominya lemah. Terjadi monopoli yang bisa berujung pada kerugian terhadap masyarakat. Kesenjangan ekonomi yang sangat signifikan antara golongan yang kuat dan golongan yang lemah.
perekonomian cenderung tidak stabil sehingga menimbulkan masalah dalam pasar. Ya. Dampak pasar bebas terhadap Indonesia. Ya, sekarang kita lihat khususnya dampak atau akibat adanya pasar bebas terhadap Indonesia. Apa ya? Ya. Dampak positifnya akan meningkatkan kualitas dan kuantitas produk dalam negeri. Yang kedua, hambatan perdagangan cenderung menurun dan bahkan menjadi tidak ada. Yang ketiga, peningkatan ekspor sehingga dapat meningkatkan pendapatan nasional Indonesia. Yang keempat, tingkatkan peluang investor yang berinvestasi dan membangun basis produksi di Indonesia. Oke. Sekarang kita lihat dampak positifnya. Masih lanjut tadi ya, meningkatkan devisa melalui biaya masuk dan biaya ekspor dan impor lainnya. Melalui informasi impor, kebutuhan dalam negeri dapat dipenuhi. Peningkatan lapangan kerja, kemudian mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang terakhir adalah sektor pariwisata, meningkatkan jumlah wisatawan ke Indonesia. Jadi banyak sekali dampak positifnya. Ya. Sekarang dampak negatifnya, ya. Yang pertama, produk dalam negeri cenderung kurang kompetitif dengan masuknya barang asing, ya, artinya kalah bersaing ini. Yang kedua, meningkatkan kemungkinan eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan. Yang ketiga, ketergantungan pada negara maju. 4. Jika tidak mau bersaing, itu akan berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi negara dan meningkatkan jumlah pengangguran. Yang kelima, munculnya sifat konsumerisme atau sifat konsumtif. Tahu ya artinya konsumtif? Nah, untuk manfaat perdagangan atau pasar bebas, ya, beberapa manfaat bisa kita lihat ini. Oke, manfaatnya adalah satu, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi negara sendiri. Nah, artinya kan kita bisa mengekspor, ya. Yang kedua, memperluas pasar sehingga meningkatkan efisiensi produksi. Ya, yang ketiga, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Misalkan negara kita bisa menciptakan suatu produk sedangkan negara lain tidak, maka itu adalah kesempatan kita untuk melakukan ekspor. Yang keempat, sebagai sumber devisa atau pendapatan negara, ya. Adanya perdagangan internasional akan melibatkan devisa. Ya, yang kelima adalah mendorong alih teknologi dengan melakukan perdagangan dengan negara yang maju. Negara berkembang dapat mempelajari teknologi yang digunakan sehingga mendorong peningkatan pengetahuan akan teknologi di negara berkembang. Ya. Sekarang kita lihat ini disesuaikan pada buku kalian beberapa organisasi dunia yang mengelola pasar bebas. Ya, ada beberapa nanti untuk pengelola pasar ekonomi atau pasar bebas di dalam dunia. Yang pertama di sini ada MEA atau Masyarakat Ekonomi Asia, ya. Adalah organisasi ekonomi yang mencakup negara kawasan Asia Tenggara. Jadi kawasannya hanya berada pada kawasan Asia Tenggara, ya. Sesuai dengan anggota ASEAN. Ini didirikan pada tahun 1977 pada KTT ASEAN di Kuala Lumpur tahun 2003. Tepatnya pada KTT ASEAN diselenggarakan di Bali, dinyatakan sebagai ekonomi tujuan ekonomi negara Asia Tenggara. Sesuai dengan namanya yaitu MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Nah, kita tahu negara-negara anggota ASEAN ada berapa? Ya, nanti bukunya dipelajari kembali ya untuk anggota ASEAN karena dikhususkan pada negara yang berada pada wilayah Asia Tenggara atau disingkat dengan MEA. Untuk selanjutnya yang kedua ada AFTA ya, ASEAN Free Trade Area. Kita lihat artinya free trade. Free trade itu artinya adalah perdagangan bebas yang berada pada kawasan ASEAN.
Ini adalah kesepakatan negara ASEAN untuk membentuk kawasan perdagangan bebas guna meningkatkan daya saing ekonomi di kawasan regional ASEAN. Nah, ini hampir sama dengan MEA karena kawasannya juga dalam kawasan Asia Tenggara. Nah, kemudian tujuan dibentuknya AFTA adalah yaitu untuk menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif, artinya mampu bersaing ya, sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. Yang kedua, menarik lebih banyak foreign direct investment. Yang ketiga, meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN atau intra ASEAN trade ya. Jadi ada beberapa tujuan. Organisasi yang kedua adalah APEC atau disingkat dengan Asia Pacific Economic Corporation. Berbeda dengan ASEAN, kalau ASEAN cakupannya adalah berada di kawasan Asia Tenggara, sedangkan pada APEC adalah kawasannya mencakup seluruh wilayah Asia Pasifik. Ya, ini didirikan pada tahun 1989, diprakarsai oleh 12 negara yang memiliki garis pantai di Samudra Pasifik. Nah, tujuan berdirinya APEC adalah satu, perjuangan kepentingan Asia Pasifik. Yang kedua, negara maju membantu negara berkembang. Yang ketiga, peningkatan investasi dan perdagangan antar anggota. Yang keempat, dijalankannya kebijakan ekonomi secara sehat dengan tingkat inflasi yang rendah. Dan yang kelima, mengatasi masalah dan mengurangi masalah ekonomi. Ya, jadi masing-masing organisasi ini memiliki tujuan yang berbeda-beda. Yang berikutnya, organisasi yang ketiga adalah Uni Eropa. Uni Eropa merupakan organisasi antar pemerintah dengan anggota 28 negara di Eropa. Nah, ini anggota-anggotanya hampir semuanya adalah negara maju. Ya. Uni Eropa bukan sebuah negara federal atau organisasi internasional dalam pengertian tradisional, tetapi sebuah badan otonom di antaranya keduanya. Hal ini berarti masing-masing negara tetap berdaulat atau tetap merdeka. Ya. Tujuannya dibentuknya Uni Eropa adalah integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi untuk memperbaiki taraf hidup dan memperluas lapangan kerja. Yang kedua, memajukan perdagangan dan menjamin adanya perdagangan bebas. Yang ketiga, menghapuskan semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional. Yang keempat, meluaskan hubungan dengan negara-negara selain anggota MEE. Nah, sekarang organisasi yang keempat adalah WTO. WTO disingkat kepanjangannya adalah World Trade Organization. World Trade, jadi perdagangan bebas dunia. Ya. Ini mengatur seluruh anggotanya adalah seluruh penduduk dunia, tidak dibatasi oleh kawasan dan lain sebagainya. Ya, ini dibentuk pada tanggal 1 Januari 1995 untuk menggantikan GATT. Tujuannya untuk berdirinya WTO adalah meningkatkan kesejahteraan negara anggota melalui perdagangan bebas, membantu produksi barang dan jasa serta eksportif dan importif dalam kegiatan perdagangan. Yang ketiga, mendorong lebih terbukanya perdagangan dunia. Yang keempat, menciptakan rangkaian aturan dan prinsip guna mengatur perdagangan internasional. Iya, ini untuk organisasi WTO. Ya, nanti sambil dilihat pada buku materi juga sudah ada di situ. Oke, lanjut kembali ke slide berikutnya. Oke ya. Lanjutannya adalah yang kelima, menyusun kewajiban anggotanya untuk menjamin berjalannya sistem internasional non-diskriminatif, menyediakan forum untuk membicarakan isu-isu perdagangan internasional, menyediakan mekanisme penyelesaian perdagangan internasional. Oke. Ya. Jadi ada beberapa tujuan berdirinya WTO. Oke.
Kita tunggu slide berikutnya. Nah, oke. Itu saja ya untuk materi hari ini. Nah, nanti anak-anak bisa mensimulasikan antara atau menggabungkan antara materi yang sudah ada pada buku materi pelajaran dan juga video yang sudah saya berikan. Untuk tugas-tugasnya nanti silakan dikerjakan di buku LKS, materi tentang pasar bebas. Diisi di LKS saja sementara, tidak usah dikumpulkan dulu. Itu saja dari Pak Cip. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Tetap sehat, tetap semangat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.